Baik, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nyongki Alexander Fuka, NIM 18030300137, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisip, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang review suatu buku yang berjudul Badan Resmi untuk Melawan Korupsi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menyaksikan videonya. Baik, yang pertama, korupsi merupakan hal yang sering terjadi di dalam suatu pemerintahan yang ada di dunia ini. Tidak heran, banyak korupsi yang sudah terjadi atau sudah tertangkap pelakunya. Dan juga bagi kita yang sering melihat berita-berita terbaru, pasti akan sering sekali menjumpai masalah korupsi yang terjadi. Untuk meminimalisir mencegah terjadinya korupsi, ini tidak terjadi lagi. Banyak negara-negara dunia ini yang membuat kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau bahkan menangkap pihak-pihak pelaku korupsi dan bahkan menghukum pelaku korupsi tersebut. Dan salah satu kebijakan yang dibuat ialah dengan membentuk badan resmi untuk melawan korupsi ini. Salah satu contoh yang kita ambil contohnya di Indonesia sendiri ialah Indonesia membentuk suatu badan yang disebut KPK. KPK ini dibentuk untuk melawan korupsi di Indonesia. Buku kali ini lebih memfokuskan pada badan-badan lembaga yang dibentuk untuk melawan korupsi yang ada di dunia ini. Yang pertama, Badan Teritorial Republik Kazakhstan Pemberantas Korupsi. Departemen Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi di daerah, kota penting Republik Ibu Kota. Peraturan yang Badan Teritorial Badan juga sebagai instruktur mereka dalam batas jumlah staf disetujui oleh Presiden Republik Kazakhstan. Diberi wewenang oleh ketua dari Agency of Republik Kazakhstan dalam memerangi corruption. Territorial bodies diatur oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua pria dari Agency of the Republic of Kazakhstan yang memerangi korupsi. Kepala dari otoritas teritorial mengelola otoritas teritorial atas dasar kesatuan komando dan secara pribadi bertanggung jawab untuk pemenuhan dari tugas yang diberikan kepada otoritas teritorial negara, pejabat disiplin dan legalitas di antara karyawan bawahan, dan upaya efektivitas kerja pencegahan dan pendidikan dengan mereka. Kepala badan teritorial memiliki wakil juga diangkat dan diberhentikan oleh ketua Badan Pemberantas Korupsi Kazakhstan sendiri. Yang berikut, tugas Departemen Teritorial. Tugas Departemen Teritorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi kebijakan anti korupsi negara. Yang kedua, identifikasi kondisi dan alasan yang kondusif bagi perusahaan misi pelanggaran korupsi dan penghapusan konsekuensinya. Yang ketiga, pengorganisasi serangkaian tindakan bertujuan menciptakan anti budaya korupsi di masyarakat. Yang keempat, koordinasi kegiatan badan negara, organisasi, dan entitas sektor publik dalam pencegahan korupsi. Yang kelima, identifikasi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi pelanggaran korupsi sendiri. Yang berikut, fungsi Departemen Teritorial sendiri. Fungsi Departemen Teritorial sendiri dibagi atas beberapa bagian atau fungsi berikut ini. Yang pertama, melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Yang kedua, memantau pelaksanaan oleh badan pemerintah, organisasi, dan entitas sektor koalisi publik dari rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil analisis eksternal risiko korupsi. Yang berikut, pemantauan anti korupsi. Dan yang berikut, organisasi pendidikan anti korupsi. Yang keenam, koordinasi kegiatan badan dan organisasi negara. Yang ketujuh, pelaksanaan tatanan soal negara yang ditujukan untuk pembentukan budaya anti korupsi. Yang kedelapan, pengembangan proposal untuk meningkatkan program pendidikan dalam pembentukan budaya anti korupsi. Yang kesembilan, interaksi dengan lembaga masyarakat sipil tentang anti korupsi. Yang kelima, studi dan penyebaran pengalaman anti korupsi yang positif. Yang ke-11,
pelaksanaan proses atas pelanggaran administratif yang cara ditentukan oleh Kode Republik Kazakhstan pada penyelenggaraan administrasinya. Dan yang berikut, hak dan kewajiban Departemen Teritorial. Hak dan kewajiban Departemen Teritorial Badan untuk melawan korupsi dibagi atas berikut. Yang pertama, memberikan saran untuk meningkatkan tindakan anti korupsi. Yang kedua, untuk meminta dan menerima dari badan pemerintahan, organisasi, pejabat informasi, dan bahan yang diperlukan, termasuk yang diperoleh dari sumber informasi dengan cara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Kazakhstan. Yang ketiga, untuk melibatkan spesialisasi atau ahli anti korupsi lainnya, pelaku dalam melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Yang keempat, untuk menerima, mendaftar, dan mempertimbangkan aplikasi dan laporan crimes berkomitmen atau sedang dipersiapkan, ambil tindakan tepat waktu untuk mengungkapkan dan menahan orang yang melakukannya, mencegah secara sosial tidak berdaya. Yang berikut, konsep dan arahan utama kegiatan Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Departemen Integrasi telah diberi tugas untuk membentuk pandangan dunia anti korupsi dan kesadaran hukum untuk menumbuhkan etika dan integritas serta proyek badan koordinasi. Departemen bekerja untuk mempromosikan ideologi yang sesuai dalam konteks pembentukan sebuah budaya anti korupsi dan bekerjasama erat dengan instansi pemerintahan dan masyarakat sipil. Pengemudi adalah proyek agri di kawasan bebas dari korupsi dalam kerangka yang arahnya bisnis dan investigasi. Tujuan utama dari proyek Adidik Alagali adalah untuk memberantas korupsi dalam negeri dan menghilangkan risiko korupsi di area yang secara resmi signifikan. Yang berikut, tujuan proyek. Tujuan proyeknya dibagi atas beberapa poin berikut ini. Yang pertama, terciptanya kondisi yang nyaman bagi warga dalam penyediaan. Yang berikut, penyediaan. Yang berikut, penyediaan dari layanan publik. Maaf, tadi ada salah ketik sedikit. Yang berikut, pembentukan budaya anti korupsi. Yang ketiga, memperkuat kontrol publik. Yang keempat, promosi besar-besaran ideologi integritas. Ya, lanjut yang tadi. Maka dari itu, untuk mendistribusikan dan menyimpan dana anggaran secara efektif, transformasi tumbuh negara, lembaga medis, dan pendidikan dilanjutkan dengan mengoptimalkan staf dan ruang surplus, serta mengurangi biaya administrasi. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi badan pemerintahan sedang berlangsung sekitar 40 institusi yang beroperasi dalam format ruang terbuka. Pusat anti korupsi telah didirikan di 3 wilayah negara. Agensi berencana untuk membuka pusat-pusat seperti itu di sebagian besar divisi teritorial yang seharusnya menjadi platform interaksi dialog antar masyarakat sipil negara tumbuh. Pusat anti korupsi akan menjadi platform dialog semua orang, akimis yang ingin mengurangi dan memberantas korupsi dalam negeri. Yang berikut, hak dan kewajiban Departemen Teritorial. Hak dan kewajiban Departemen Teritorial juga dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama, memberikan saran untuk meningkatkan tindakan anti korupsi. Yang kedua, untuk meminta dan menerima dari badan pemerintahan, organisasi, pejabat informasi yang diperlukan, termasuk untuk meminta, menerima dari badan pemerintahan, organisasi, pejabat informasi, dan bahan yang diperlukan, termasuk yang diperoleh dari sumber informasi dengan cara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Kazakhstan. Yang ketiga, untuk melibatkan spesialisasi atau ahli korupsi lainnya, pelaku dalam melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Yang keempat, untuk menerima, mendaftar, mempertimbangkan aplikasi dan laporan krimes berkomitmen dan ambil tindakan tepat untuk menekan, mengungkapkan, dan menahan orang yang melakukan dan mencegah secara sosial tindakan yang berbahaya. Yang berikut, untuk menganalisis praktik investigasi operasional dan kegiatan investigasi praksi dan kejahatan korupsi.
dan yang terakhir dalam kasus pidana, dalam persidangan untuk mengekspos orang-orang yang menghindari panggilan. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah mohon maafkan. Shalom, selamat malam.